Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya banyak yang nampak belum buka puasa ini. Makanya kalau kultum nggak boleh lama-lama. Sesuai namanya kultum, kuliah 7 menit. Yang kedua nggak boleh lama-lama karena es campurnya masih sisa di rumah. Mungkin ibu-ibu belakang, saya nggak semangat Pak Ustadz, bukan karena belum buka, karena THR belum turun. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah yang paling bahagia nanti di yaumil qiyamah. Yang kami hormati, kami ta'zimi, ternyata ada orang tua kami, paman kami, yaitu Al-Habib Hilmi Muzakkir Al-Habsyi. Masya Allah, mudah-mudahan kita mendapat barokahnya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat, shaimin was shaimat, al-qaimin wal qaimat, yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa dirahmati? Tadi kita masuk masjid, doa enggak, Bu? Doa enggak, Bu? Doa enggak, Pak? Doanya apa? Lupa. Lupa atau enggak ingat? Pada mua ya. Pada wae. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhanya di balik amal-amal yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah pula menyembunyikan murkanya di balik dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di kalangan orang ramai yang kadang diremehkan oleh manusia. Maka kesimpulannya Bapak Ibu hadirin, kita tidak boleh meremehkan 3 hal. Tidak boleh meremehkan tiga hal. Yang pertama adalah amal-amal yang kemudian mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, amal itu dilihat bukan karena besar atau kecilnya. Bukan dilihat dahsyat, hebat atau dianggap sepelenya. Tetapi tentunya amal yang hendak kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun besar amal itu, kalau tidak ada ridha Allah, maka tidak akan ada nilainya, tidak akan ada artinya. Maka hadirin yang dimuliakan, di antara syarat agar amal itu diterima oleh Allah adalah, di antara syaratnya amal itu dikerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, amal itu paling mengikuti tuntunan, aturan, perintah Allah dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, setelah kita tentunya melaksanakan ibadah-ibadah fardu, maka perlu juga untuk kita untuk mengamalkan amalan-amal yang lain, mengerjakan amal-amal yang lain. Yang perlu kita kerjakan, perlu kita istiqomahkan, kita jaga. Kalau bisa dirahasiakan. Tidak ada yang tahu antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Sayyidatina Aisyah mengatakan, habbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dikerjakan kontinu. Apa itu kontinu, Pak? Terus menerus, istiqomah. Walaupun amal itu sedikit, walaupun amal itu kecil kelihatannya. Maka hadirin yang dimuliakan, berapa banyak contoh-contoh orang-orang terdahulu
yang mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena sebab melaksanakan amal yang kelihatannya sepele. Tapi karena itu dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah hadirin yang dimuliakan, sebagaimana satu kisah disebutkan, ada namanya Imam Abu Daud, Imamul Hadis, pengarang kitab Sunan Abu Daud. Suatu ketika diceritakan hadirin yang dimuliakan, beliau hendak melakukan sebuah perjalanan mengarungi sungai Dajlah, nggak salah, mengarungi sungai. Maka ketika kapal itu sudah mulai berjalan, dia katakan kepada tukang kapal, "Bapak, boleh nggak kita menepi kembali?" Maka ditanya, "Kenapa wahai Imam? Kok kita harus balik lagi, ini ada apa?" Maka beliau mengatakan bahwasanya tadi di pinggiran, di tepi sungai tadi ada orang yang bersin. Apa bahasa bersin kita, Pak? Barasing atau wahing ya, bersin. Dan ketika orang itu bersin, dia telah mengatakan tahmid. Apa itu? Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu hadirin, ketika orang bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ada kesunahan untuk mengucapkan tarhim, yaitu yarhamukallah. Bukan ya sudahlah, yarhamukallah. Maka tadi ada orang bersin, belum ada yang mengucapkan tarhim untuknya. Maka singkat cerita hadirin yang dimuliakan, Imam Abu Daud memberikan ongkos lebih, dikatakan 1 dirham. Sekarang 1 dirham nggak nyampe 100.000, Pak. Akhirnya kembali menepis sampai ke tepian, beliau mengatakan, cuman mengatakan yarhamukallah. Kemudian dijawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Baru kemudian beliau melanjutkan perjalanan. Singkat cerita hadirin yang dimuliakan, seluruh isi penumpang perahu tersebut mereka semua bermimpi, dan mimpinya sama. Mereka saling cerita menceritakan bahwasanya Imam Abu Daud telah membeli surga dengan hanya 1 dirham. Masya Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan, kita tidak boleh meremehkan satu amal kebaikan walaupun kecil, karena bisa jadi disitulah letak ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hadirin yang dimuliakan, jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa kita kepada Allah. Karena yang dilihat itu bukan besar kecilnya satu dosa, tetapi Imam Fudail bin Iyad mengatakan yang dilihat itu adalah seberapa besar zat yang maha besar yang kita durhakai. Barangkali hadirin yang dimuliakan, ada satu orang, dia melakukan dosa besar, tetapi menyebabkan dia menyesal, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang mengerjakan dosa kecil tetapi dikerjakan terus-menerus tanpa disadari dia telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis kita mungkin pernah mendengar, ketika seorang hamba melakukan dosa, maka akan ditorehkan di dalam hatinya noda hitam, 1 titik noda hitam. Ketika dia bertaubat kepada Allah, maka dihapus itu noda itu. Tetapi ketika dia melakukan kembali maksiat, maka ada kembali titik noda hitam di hatinya. Semakin banyak maksiat kepada Allah, maka semakin banyak titik noda hitam dalam hatinya. Sehingga hadirin yang dimuliakan, ketika hatinya sudah mulai gelap, maka dikhawatirkan cahaya iman, cahaya hidayah tidak mampu menembus kalbunya. Maka hadirin yang dimuliakan, dan yang ketiga, jangan sampai kita meremehkan sesama manusia. Karena boleh jadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang waliullah, aulia Allah, mereka itulah atqiyaul akhfiya, orang-orang yang bertakwa yang tersembunyi. Mungkin mereka tidak dikenal di kalangan penduduk dunia ini, penduduk bumi, tapi bisa jadi dia dikenal di kalangan para malaikat, penduduk langit, bahkan mungkin dia dikenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan, Allah memerintahkan kepada kita, kita tidak patut mengukur kemuliaan manusia dari pangkatnya, dari parasnya, dari kekayaannya, tetapi yang menjadi tolak ukur kemuliaan manusia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa dialah yang paling mulia. Tapi sayang hadirin yang dimuliakan, sayangnya takwa ini tidak ditampilkan, tidak ditampakkan di wajah-wajah kita, sehingga kita tidak tahu mana yang lebih bertakwa dari kita, mana yang kurang bertakwa dibanding kita. Maka kesimpulannya, kata Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, tetaplah kamu berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertawaddu'lah. Bertawaddu'
bertawaddulah. Jangan pernah kita meremehkan orang lain. Jangan pernah kita merendahkan orang lain. Karena boleh jadi yang kita remehkan, yang kita rendahkan, dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, besar harapan kita mudah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik, hidayah kepada kita untuk senantiasa dapat melakukan amal-amal yang mengandung ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjauhi amal-amal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.